Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keledai adalah salah satu hewan yang kerap dijumpai di serial animasi. Namun hewan sejenis kuda ini agak sulit ditemui di dunia nyata. Meski begitu, tahukah Anda kalau keledai pernah menjadi salah satu dongeng populer bersanding dengan cerita Abu Nawas? Keledai sendiri adalah hewan yang masih keluarga kuda. Hewan ini sudah digunakan sebagai pekerja selama ribuan tahun yang lalu. Keledai digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, simak videonya hingga akhir. Al-Kisah, Abu Nawas mendapatkan hadiah keledai dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ia senang karena keledai itu bisa digunakan sebagai tunggangan, sehingga saat hendak kemana-mana, dia tidak perlu lagi jalan kaki. Namun sang raja ternyata tak cuma mau memberikan hal itu, karena ia harus mengajari keledai itu membaca. Mendengar hal itu, Abu Nawas sangat terkejut. Ia sadar ini adalah ujian yang mesti diselesaikan dengan baik dan benar. Jika gagal, habislah dia. Dalam waktu 2 pekan, bisa tak bisa ia harus membuat keledai itu membaca. 2 minggu pun datang dengan cepat. Abu Nawas dan keledainya datang ke istana dengan Baginda Raja menuju ke sebuah buku besar. Abu Nawas pun menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku tersebut dan tidak lama mulai membalik halamannya dengan lidah. Terus menerus dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman akhir. Setelah itu si keledai menatap Abu Nawas. Baginda Raja mulai bertanya-tanya bagaimana cara Abu Nawas mengajari keledainya untuk membaca. Ternyata sesampainya di rumah, aku siapkan lembar-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balikan halaman buku yang benar. Lalu sang raja berujar, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Abu Nawas pun lalu menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai, bukan? Suatu ketika, Abu Nawas sangat tergila-gila pada seorang perempuan. Perempuan yang digandrungi sungguh cantik, pintar, serta termasuk wanita ahli ibadah. Abu Nawas ingin menjadikan istri perempuan itu. Karena cintanya begitu membara, dia lantas berdoa dengan khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah padaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong. Pertimbangkan lagi ya Allah. Doa Abu Nawas ini menggelitik karena terkesan memaksa kehendak Allah. Tak lupa dalam doa itu, Abu Nawas menyisipkan nama gadis yang menjadi pujaan hatinya itu. Abu Nawas berdoa itu dan itu lagi setiap selesai sholat 5 waktu. Selama berbulan-bulan, ia pun menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. 3 bulan berlalu, Abu Nawas merasa doanya tak dikabulkan. Dia kemudian introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, pikirnya. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi, tapi kali ini dia ganti strategi. Doa kali ini tidak diberi embel-embel spesifik, pakai nama si gadis, apalagi berani memaksa kepada Allah seperti doa sebelumnya. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku. Begitu bunyi doanya. Berbulan-bulan dia terus memohon kepada Allah, namun Allah tak juga mendekatkan jodoh Abu Nawas. Wanita yang menjadi pujaannya itu, Allah bahkan belum juga mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Abu Nawas takut menjadi bujangan tua. Abu Nawas memutar otaknya.
Kemudian dia mencari cara agar doanya cepat terkabul. Dia memang terkenal cerdas, tapi kali ini doanya sedikit diplomatis dengan Allah. Dia mengubah doanya. Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta wanita sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku ya Allah, maka berikanlah ia menantu. Begitu doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas pakai bawa nama ibunya segala, padahal permintaannya tetap saja untuk dirinya. Allah Maha Tahu, tidak perlu dipolitisir segala. Barangkali karena keikhlasan dan keraguan Abu Nawas, Allah pun menjawab doanya. Allah menakdirkan wanita yang cantik dan soleha itu untuk menjadi istri Abu Nawas. Abu Nawas bersyukur bisa mempersunting gadis pujaannya. Alhamdulillah. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.